Hiu makan tomat. Apa ya? Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang hormat kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Atap Bunga Mekar yang hari ini bisa berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Adapun kegiatan kita adalah komunitas belajar Kombel Spensa Up yang pada hari ini kita akan mendengarkan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Iko Mangrame selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Kelungkung akan memberikan materi mengenai budaya positif di sekolah. Jadi kegiatannya mungkin sekitar setengah jam. Jadi kita minta partisipasi Bapak dan Ibu Guru demi lancarnya kegiatan pada pagi hari ini. Adapun kegiatan ini nanti setelah menyampaikan materi ada kegiatan diskusi. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan selaku moderator dan notulen pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan pada Bapak Kepala Sekolah. Ibu, jadi ini kegiatan kumpul kita pertama kalinya secara nanti rutin kita lakukan setiap hari Rabu. Mungkin hari ini kalau saya ambil saat pagi karena ada kegiatan sebentar siang ya. Jadi nanti setiap hari Rabu selain kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kondisi belajar anak, kita juga berbagi praktek baik. Salah satunya ini contoh CGP ya akan berupaya menyampaikan apa yang dia dapat dan akan diterapkan di sekolah. Itu jadi mohon waktunya lebih kita serius untuk melakukannya. Mungkin 1 jam Bapak Ibu waktunya, nanti sekitar 30 menit. Sebentar saya juga memaparkan masalah PLM yang ada hubungan dengan e-kerja. Ya, itu saya minta semua konsen. Jadi ini untuk memperbaiki proses belajar kita sendiri. Oke, karena sebentar mungkin minggu depan kita persiapan. Nanti saya kumpul dibagi dari teman-temannya ada 11 ya. 11 orang kita ber-11 bagi minggu depan siapa yang bercerita 2 orang aja kan 30 menit bisa bercerita 2 orang. Bebas. Oke. Nanti kalau yang terjadwal mungkin minggu depan ini kan sebenarnya saya ingin menyampaikan komunitas kita, jangan sampai komunitas kita nggak tahu apa itu komunitas Spensakan di mana, ada yang di mana, terus apa programnya, ya tapi tidak tahu. Siapa tahu nanti ada BGP di sini karena komunitas kita kan dipantau juga. Itu Ibu. Terakhir saya sampaikan selamat mengikuti dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermakna berkah untuk proses belajar kita di SMP Tatap Muka. Terima kasih dan silakan untuk dulu. Terima kasih kepada Ibu Kabupaten selaku moderator dan memberikan kesempatan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wayan Pantes, serta yang hormati rekan-rekan guru semuanya yang bisa menyempatkan diri hadir untuk kita berbagi di forum diskusi ini. Nah, di kesempatan kali ini di kegiatan Kombol kita yang pertama ini yang terlaksana pada tanggal 21 Agustus di hari Rabu 2024. Di sini yang akan mencoba untuk sedikit berbagi pengalaman dia selama apa yang sudah saya dapatkan di CGP hari ini. Jadi ini saya akan berbagi tentang budaya positif di sekolah. Walaupun sebenarnya budaya positif di sekolah ini sudah pernah tahun lalu disampaikan juga langsung oleh
Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Wayan Pantes. Mungkin di sini dia mempertajam lagi, mengingatkan kita kembali tentang apa itu budaya positif di sekolah. Jadi dia langsung saja karena waktu kita terbatas. Budaya positif di sekolah itu adalah bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk siswa belajar. Jadi siswa selama di sekolah itu tidak merasa tertekan, tidak merasa terancam dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita usahakan, itu yang kita maksud dengan budaya positif di sekolah. Dan ada pun beberapa tahapan atau cara mungkin agar kita bisa mencapai budaya positif di sekolah itu. Di sini kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa mulai dari hal paling sederhana, yaitu membuat keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas kita buat di kelas masing-masing, bahkan juga kita bisa membuat keyakinan sekolah, bukan hanya keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, itu adalah memenuhi kebutuhan dasar siswa. Jadi setiap manusia pada dasarnya adalah memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi itu yang akan kita bahas nanti, agar kita bisa mengetahui kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang dari siswa itu. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol restitusi. Nah di sini adalah peran penting seorang guru ketika menangani sebuah permasalahan siswa, menangani sebuah kasus, bagaimana kita memposisikan diri, itu juga akan kita bahas. Kemudian yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini adalah cara penanganannya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang langsung saja mulai. Kita mulai langsung dari keyakinan kelas. Nah untuk sebagai catatan nanti di akhir dia akan bagikan 2 kasus, dua kasus siswa kita secara langsung. Nanti kita akan bisa bersama-sama berbagi mencari solusi yang terbaik untuk menangani kasus tersebut. Di sini ada keyakinan kelas. Nah terutama Bapak Ibu wali yang rasa sudah semuanya buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Apalagi sudah berjalan beberapa minggu, beberapa bulan ini di semester pertama ini, dan yakin sudah semuanya membuat keyakinan kelas itu sebagai dasar acuan bagi siswa bertindak. Nah di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang sering rancu itu adalah keyakinan kelas itu mungkin bagi siswa dianggap peraturan kelas. Tentu ini adalah 2 hal yang berbeda. Keyakinan dan peraturan kelas itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, apa ciri-ciri dari keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau aturan dia sifatnya mengekang, lebih rinci. Sebagai contoh, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Dia rinci, artinya fokus pada sampah. Kalau misalnya kita keyakinan kelas kita bandingkan, itu kita ubah menjadi sebuah kalimat positif. Jadi kalau kalimat positifnya itu kita ubah dari kata dilarang membuang sampah di kelas, itu kita bisa menggantinya dengan misalnya menjaga kebersihan kelas. Jadi di sana ada lebih lebih abstrak lagi, tapi dia itu mengandung keyakinan bagi siswa di sana. Siswa itu akan yakin bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata larangan, tidak ada kata dilarang dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya kita membuat keyakinan kelas itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai memaksakan anak-anak untuk mengikuti keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas itu disepakati oleh siswa dan guru. Tidak boleh hanya berpihak satu pihak dari guru saja. Jadi, kalau itu yang terjadi itu juga sama dengan kita mengekang anak-anak. Kemudian semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini kita sampaikan tadi. Keyakinan kelas itu kita bentuk bersama-sama antara kesepakatan guru dan muridnya. Kalau keyakinan sekolah kita itu kesepakatan dari semua warga sekolah. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari
waktu ke waktu. Nah, kira-kira ini sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada hal yang kurang dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, itu bisa kita rubah, misalnya minggu pertama, minggu kedua, kalau misalnya tidak sesuai dengan kondisi atau lingkungan sekolah kita, itu bisa dengan kesepakatan kita rubah. Kemudian prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini prosedurnya ada 7 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, ini pasti semua sudah, karena sudah melalui proses ini, saya yakin semuanya pasti sudah melaksanakan, sudah paham. Mungkin yang di sini sedikit bacakan saja. Yang pertama itu mempersilahkan murid atau warga sekolah mencurahkan peraturan yang ingin disepakati. Peraturan ini muncul dari keresahan-keresahan siswa. Misalnya ada satu siswa yang merasa resah di kelas, Pak, ini teman saya berisik terus pada saat pembelajaran. Nah, berangkat dari sana mungkin muncul peraturan dari siswa itu yang melarang temannya untuk ribut pada saat proses pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan dari murid atau warga sekolah. Jadi semua pendapat anak-anak itu kita catat semuanya. Kemudian yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Nah, tadi seperti yang pertama, misalnya anak-anak menuliskan dilarang ribut di dalam kelas. Itu kita ubah kalimat negatif itu, karena berisi larangan, kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dan yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, sebelum disepakati, kita tinjau dulu dari sekian banyak yang disampaikan oleh anak-anak, kita tinjau kira-kira mana yang cocok dengan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas yang kita tempati, gitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, menyetujui keyakinan kelas bersama-sama. Dan tahap terakhir itulah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selanjutnya kita bisa letakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas itu, agar fungsinya mengingatkan kita semua. Dan yang lanjutkan lagi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita selama menjadi guru, kita pasti sudah tahu Bapak Ibu, setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasar. Kalau misalnya terjadi masalah pada anak-anak, membuat masalah dan lain sebagainya, itu mengindikasikan ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Sebagai contoh yang real Bapak Ibu nih, misalnya anak-anak di dalam kelas itu diam, tidak mau mengerjakan tugas ataupun tidak aktif dalam kelas, itu mungkin ada beberapa kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Misalnya anak-anak belum sarapan pagi, belum makan dari rumah, tapi sudah harus belajar, itu kan lemas jadi anak-anak. Mungkin itu kebutuhan dasar yang pertama yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di sana ada makanan dan lain sebagainya. Jadi kita sampaikan secara umum 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan untuk dicintai dan diberi kasih sayang, love and belonging. Ya. Kemudian yang ketiga, itu ada kebutuhan kebebasan, freedom. Kan ada anak-anak ini yang kalau semakin kita kekang, anak-anak itu semakin lonjak ya. Semakin kita kekang, kamu tidak boleh begini, itu malah menjadi-jadi. Ini mungkin kita nanti di posisi kontrolnya yang kita rubah posisi kita. Dan di sini yang dimaksud dengan kebutuhan kebebasan atau freedom oleh anak-anak. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan akan kesenangan, apalagi di umur-umur anak SMP ini. Jadi itu kebutuhan kesenangan ini masih sangat kental sekali pada anak-anak. Jadi permainan, kita sebagai contohnya saja, main game Mobile Legends. Berapa kali kita sarankan agar berhenti pada saat jam pelajaran, mungkin berapa kali diulangi lagi. Ini kebutuhan kesenangan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Nanti kadang-kadang anak-anak itu ingin menunjukkan bahwa diri mereka berkuasa. Ini yang sering kita juga jumpai, anak-anak itu kadang-kadang terlalu operatif di kelas. Kan ada beberapa contoh kasusnya, nanti kita akan bahas di akhir bagaimana cara kita menangani. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu mohon disimak ini karena ini
menyangkut tentang pekerjaan kita, profesi kita sebagai guru. Jadi ini memang harus benar-benar kita ketahui nih 5 posisi kontrol sebagai seorang guru agar tidak salah nanti menempatkan diri ketika menghadapi kasus yang dialami oleh siswa. Kontrol yang pertama Bapak Ibu, mungkin ini yang kebanyakan yang kita lakukan, bahkan yang juga sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini juga kebanyakan memposisikan diri di posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Efeknya akan timbul rasa marah atau dendam atau trauma bahkan pada siswa. Sebagai contoh, ketika anak-anak datang terlambat, kita langsung bentak. Kenapa kamu terlambat? Nanti langsung kita mengasihkan action atau tindakan. Silakan kamu bersihkan toilet, kamu bersihkan kamar mandi. Itu kita memposisikan diri sebenarnya sebagai penghukum. Nah, di sanalah yang kebanyakan kita terjebaknya, yang juga sering melakukan itu ketika belum mengikuti sesi guru penggerak ini. Jadi ini kelima posisi kontrol ini harus benar-benar penting, harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang ketika siswa melakukan kesalahan, guru itu kan tidak menghukum, tapi dia kadang-kadang membuat agar siswa itu merasa sangat bersalah. Sehingga pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Efeknya ini ke siswa adalah siswa jadi kehilangan rasa percaya dirinya. Karena siswa itu merasa dirinya bersalah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru memposisikan diri sebagai teman atau posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan memberikan hukuman, tidak akan memberikan bentakan, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Murid bisa lebih akrab dengan guru. Efeknya guru bisa kehilangan integritas. Mungkin Bapak Ibu pahami apa yang saya maksud. Kalau kita terlalu akrab misalnya menganggap murid itu teman, kadang-kadang murid itu tidak menganggap kita sebagai guru. Nah, seperti itu. Itu memang menjadi dilema juga untuk guru kalau kita terlalu akrab dengan murid, memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang keempat, ini sebagai pemantau. Mungkin kita semua di sini memposisikan diri kita sebagai pemantau. Saya yakin karena dia juga mengalami di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Apa peraturan sekolah kita misalnya? Sepatu harus berwarna hitam. Sebagai contoh, pita harus berwarna merah, misalnya seperti itu. Nah, di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, murid bisa tertantang melakukan kesalahan yang sama dengan lebih berhati-hati. Demikian. Kemudian yang terakhir di sini adalah posisi yang sekiranya paling ideal untuk diterapkan, yaitu adalah posisi manajer. Posisi terakhir atau posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika murid mengalami sebuah kendala atau permasalahan, jadi kita tidak langsung menghukum atau membuat mereka merasa bersalah, tapi kita bisa mengajak siswa tersebut untuk mencari solusi bersama. Di sini juga kita bisa melatih nalar kritis siswa, bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan. Nah, dan yang terakhir sebelum kita diskusi. Di sini ada restitusi. Di PMM pun ada. Nanti kita bisa pilih itu. Di PMM ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kan ada siswa yang melakukan kesalahan, kalau kita tidak baik menanganinya atau memberikan restitusi, siswa itu seolah-olah akan dikucilkan dalam kelompoknya, di kelasnya. Bahkan ketika kita membuat pelajaran berkelompok, ada satu atau dua orang siswa yang tidak diajak oleh temannya, tidak ajak berkelompok. Kalaupun diajak itu pun terpaksa karena guru yang memilihkan, kamu ikut kelompok sini. Bahkan terang-terangan menolak, jangan pak gitu. Nah, ini sudah namanya tidak diterima. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita restitusi. Bagaimana caranya
agar karakter siswa tersebut lebih menguat sehingga dia bisa diterima kembali di kelompoknya. Nah, adapun tahapan-tahapan restitusi itu ada 3 tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu. Adapun tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Oke, coba mohon perhatiannya nih Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Menstabilkan identitas di sini yang maksudkan adalah ketika ada salah seorang siswa melakukan kesalahan atau permasalahan, menstabilkan identitas di sini kita maksudnya adalah meyakinkan mereka bahwa kesalahan itu semua orang pernah melakukannya sehingga mereka tidak merasa tertekan. Jadi tidak adapun beberapa pertanyaan yang mungkin muncul atau kata-kata yang muncul itu tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan kepada siswa pada tahap menstabilkan identitas ini. Nah, jadi kamu tidak usah khawatir melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu dengan kata lain, saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Atau kita bisa mengatakan kita bisa menyelesaikan ini. Sehingga di tahap ini menstabilkan identitas ini, siswa itu stabil, memang benar-benar stabil ya, tidak merasa takut, tidak merasa tertekan. Sehingga nanti memancing siswa itu akan berkata jujur. Kalau sudah dari awal tertekan, kamu akan saya hukum, kamu akan bapak hukum. Ini siswa itu akan takut, tidak mau berkata jujur. Kemudian di tahap yang kedua, ini tahap yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau misalnya kita start di tahap yang pertama menstabilkan identitas, mungkin siswa menganggap, oh berarti tidak apa-apa saya salah, kan begitu jadinya. Tuh bapaknya juga mengatakan dirinya salah pernah seperti itu. Jadi penting kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap kedua di sini kita bisa mengatakan begini, Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita mencari alasan atau kita bisa menyampaikan yang kamu lakukan itu memang pernah Bapak lakukan juga kesalahan itu, tidak apa-apa, tapi tetap apa yang kamu lakukan itu juga tidak benar. Di sana kita validasi tindakan yang salah, kita menyampaikan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Tapi ingat jangan sampai tertukar Bapak Ibu. Yang kedua, kalau yang pertama begitu siswa masuk ke dalam ruangan kita langsung kita judge seperti itu, mungkin dia akan ada rasa takut dan lain sebagainya, sehingga tidak leluasa untuk menceritakan alur permasalahannya seperti itu. Tetap yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu agar siswanya bisa tenang, stabil dalam melakukan restitusi selanjutnya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi bahwa tindakan yang mereka lakukan itu memang tidak benar, gitu. Sehingga siswa itu tahu, oh berarti saya salah di sini. Nah, tahap yang terakhir di sini, disinilah tahap akhirnya yang menentukan siswa itu akan kita ajak untuk mencari solusi bersama-sama. Menanyakan keyakinan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi bisa kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau mungkin pertanyaan lain, keyakinan kelas yang mana kira-kira kamu langgar. Jadi dia sendiri yang menentukan keyakinan kelas mana yang dia langgar. Misalnya dia gulung-gulung kertas, robek terus dibuang di dalam kelas. Dan kalau kita tanyakan keyakinan kelas mana yang kira-kira kamu langgar, dia langsung tahu nih, anak-anak itu tahu karena keyakinan kelas itu kan kita buat bersama-sama. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah itu. Dan pada tahap terakhir kita tanyakan pada siswa kira-kira hal apa yang kamu bisa lakukan untuk bisa memperbaiki masalah yang sudah kamu buat. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu, gambaran singkat dari proses segitiga restitusi. Nah kemudian mungkin di sini yang sedikit sebelum kita diskusi, kita sedikit menunjukkan video dia mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ini. Ini bukan kasus yang sebenarnya, tapi dia cuma seperti melakukan sebuah simulasi sebuah kasus. Mohon disimak Bapak Ibu sebentar saja, kurang lebih 3 menitan.
Nah, ini yang mau coba mempraktekkan, mensimulasikan bagaimana proses segitiga restitusi itu. Mohon maaf Pak Wayan Pantas, ini ruangannya jangan pinjam tanpa izin bayar mungkin. Di sini dia simulasikan kasusnya seperti ini Bapak Ibu, kasus murid kelas 8B yang bernama Nobita bolos pada jam pelajaran penjas. Awalnya murid yang bersangkutan hadir ke lapangan dan ikut sesi pemanasan. Akan tetapi setelah sesi pemanasan selesai, Nobita pulang tanpa seizin gurunya. Padahal dalam kesehariannya Nobita ini adalah murid yang aktif di dalam kelas. Dalam kasus ini, saya sebagai wali kelasnya mendapatkan laporan tersebut. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh wali kelasnya itu? Kalau anggap saja kita belum tahu kasusnya ini, jadi kita lakukan yang namanya restitusi melalui 3 tahapan tersebut dari segitiga restitusi itu. Oke, kita lanjutkan. Mau catatannya ini semua simulasi. Bagaimana kabarnya kita pada hari ini? Ya. Jadi Bapak aku menunjukkan kita di sini itu berdasarkan laporan dari ada laporan dari Pak Gubernur, katanya kamu tadi pulang lagi pada sesi pelajaran olahraga. Apa benar? Nah, jadi katanya kita tadi datang untuk pemanasan, jadi kita menjadi pada sesi coba ini. Kalau Bapak tahu, kenapa kira-kira kita pulang lagi? Karena tidak membawa bola Jadi kita tidak mau apa ya. Jadi kalau tidak senang itu, tapi tidak tahu bisa. Jadi dalam melalui demokrasi itu juga tidak benar. Ya, kalau kita tahu kenapa kita tidak membawa bola. saya sudah mempersiapkan ya Pak, tapi bolanya di kumpul sama saya. Jadi di ya. Nah, kita harus bilang Tidak ada sudah siapkan semua itu. beri kenalan sudah mengatakan ya. Oke, jadi itu sebenarnya nggak sebelumnya dalam kita ya. Sebenarnya dalam kita begini pada ini. Jadi kita Bapak ini akan ajak kita untuk mencari solusi bersama apa sudah tersedia. Ya, terima kasih bisa. Kita biasanya kita ada beberapa saksi ya ini. Nah, apakah tindakan kita yang terima ini sesuai dengan keadaan ini? Tidak pernah saya tidak mau. Lalu kita bersedia memperbaiki dalam kita. Lalu kita bersedia, kira-kira tidak nampak kita lakukan. Ini bukan sekarang itu. Sebelumnya saya mengenal Bapak ini dan Pak Gubernur. Saya akan lebih awal mempersiapkan bolanya, saatnya dan juga menjadinya. Ya, sebelumnya kita sudah mau belajar dari sekarang. Kita yakin kita kalau mau lebih serius, lalu kita tahu kita menjadi ya aktif. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin kelihatannya datar saja ya, karena ini kan simulasi, tidak kasus yang sebenarnya. Mungkin pada kasus yang sebenarnya kita akan menemui lebih banyak kendala, Jadi di sesi ini yang akan ajak Bapak Ibu bersama-sama kita berdiskusi mengenai masalah real yang ada di sekolah kita, agar tidak cuma penyampaian materi saja, tapi kita juga ada actionnya, tindak lanjutnya pada siswa seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang ada ingin berbagi kasus kepada Bapak Ibu semua. Di sini juga yang sering dengar keluhan-keluhan dari Bapak Ibu juga secara tidak langsung dan dia juga mengalami. Ada beberapa siswa yang memang di kelas mengalami kendala atau masalah. Di sini dia angkat 2 kasus Bapak Ibu, coba perhatikan dulu, kita cari solusinya bersama-sama. Dia angkat 2 kasus siswa. Yang pertama, siswa di kelas
siswa di kelas 9B Bapak Ibu, 9B, dan juga ada siswa di kelas 7. Ini kasus yang berbeda, dua kasus yang berbeda. Yang pertama yang di kelas 9B itu satu anak tidak aktif sama sekali dalam pelajarannya, diam saja. Bahkan hanya kita untuk kita misalnya tunjuk maju ke depan kelas menyampaikan pendapatnya, tidak mau. Apapun mencatat bahkan dia tidak mau, diam, hanya duduk saja di kelas. Ini kalau kita anggap itu kan sebuah masalah juga. Kemudian yang kedua, kebalikan dari kelas 9 ini. Di kelas 7 kita menemui banyak siswa yang overaktif. Nah, teriak-teriak. Bahkan kadang-kadang kita belum minta pendapatnya dia sudah teriak-teriak. Bapak Ibu, artinya ini dua kasus yang bertolak belakang nih. Yang satunya di kelas 9B yang contoh diam, kebanyakan diam, bisu, tidak mau diajak belajar istilahnya. Kemudian yang kedua, balikannya adalah siswa yang overaktif, tidak bisa tenang seperti itu. Nah, setelah kita berbagi sedikit tadi pengalaman yang baru sedikit itu mengenai restitusi atau segitiga restitusi, kira-kira Bapak Ibu nanti yang minta pendapatnya mungkin lagi 10 menit saja. Kira-kira dari dua kasus itu, kira-kira kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol yang mana? Kita kembalikan ke posisi kontrol. Sini ada 5 posisi kontrol. Atau gini saja Bapak Ibu, kira-kira dari dua kasus anak tersebut, kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi? Nah, kita istilahkan diri kita sebagai dokter. Kalau dokter itu kan pasien datang, pasiennya yang ditanya, kamu sakit apa? Pasiennya menyampaikan, saya sakit kepala. Nah, kalau kita sebagai guru, itu juga kurang lebih seperti itu. Tapi kita sebenarnya lebih berat lagi, karena siswanya tidak bisa ditanya seperti itu. Kita yang mendiagnosa sendiri, kira-kira kebutuhan mana ya siswa ini yang belum terpenuhi. Nah, Bapak Ibu coba bisa orek-orek sedikit atau ketikkan di laptop, nanti dia minta pendapatnya agar kita benar-benar berbagi di sini, agar tidak formalitas saja. Dan jadi kira-kira kebutuhan dasar manusia yang mana yang tidak terpenuhi dari kasus 1 dan kasus 2. Yang ulangi, kasus yang pertama itu satu siswa yang tidak aktif sama sekali, tidak mau mencatat, tidak mau mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya, hanya dia bahkan sering tidur di dalam kelas. Dan yang kedua, kebalikannya, anak-anak ada beberapa anak yang overaktif, membuat kebisingan di kelas tanpa kita tanyakan pendapatnya dulu, dia sudah teriak-teriak seperti itu. Nah, kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi? Coba saya juga sambil ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya bingung sih moderator. Harusnya Bapak yang bertanya, audien bertanya, Bapak yang menjawab. Tapi karena Bapak sudah bertanya ya sudah nggak masalah ya. Jadi biasanya memang dalam sebuah diskusi kan pesertanya yang menyampaikan. Oh, berarti nanti akan ada kita kasus dulu. gitu. Baru dari mana dimulai kasusnya itu baru dipertanyakan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan mengenai sesi diskusi yang disampaikan oleh Bapak. Saya rangkum sedikit ya Pak ya. Nah, jadi memang tadi yang sudah disampaikan adalah mengenai menciptakan cara belajar yang nyaman dan aman, dan ini pun juga demi kelancaran proses belajar mengajar, di mana kondisi belajar anak itu memang menjadi faktor utama penentu keberhasilan proses belajar tersebut. Nah, mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Wikrama, kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk ikut berpendapat mengenai bagaimana cara masukan penyelesaian dari kedua kasus tersebut. Untuk waktu kami persilahkan, mungkin ada yang ingin berpendapat. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingatkan mungkin, mohon maaf sebelumnya, kan kita juga siswa kita banyak memiliki prestasi tingkat provinsi bahkan sampai ke nasional. Jadi kita tidak boleh hanya berfokus di sana. Oh, siswa kita berprestasi, tapi siswa yang bermasalah ini juga tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan nih. Kita carikan solusinya bersama-sama seperti apa itu. Saya yakin Bapak Ibu memiliki cara-cara
sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani siswa itu, tapi memang dalam kenyataannya kan kita tidak semudah seperti video yang tunjukkan tadi, karena itu simulasi yang pun mengalami banyak kendala. Mungkin di forum ini, dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama bertukar pendapat dari hal yang terkecil dulu, dari kasus yang saya sampaikan itu, kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Kalau misalnya siswa itu diam, tidak mau aktif, mencatat pun tidak mau, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Setelah kita tahu kebutuhan apa, baru kita berangkat nanti memposisikan diri di 5 posisi kontrol itu. Kita posisikan diri kita sebagai apa, agar posisi yang umpamakan 5 kebutuhan dasar ini adalah sebagai diagnosa penyakitnya. Kemudian 5 posisi kontrol itu adalah obatnya. Bayangkan kalau misalnya sakit kepala pasiennya, tapi kita kasih obat diare, kan nggak mempan. Nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita diagnosa dulu kira-kira kebutuhan dasar apa yang terpenuhi, belum terpenuhi, sehingga siswa itu berlaku seperti itu. Baru nanti kita posisikan diri kita di 5 posisi kontrol itu, sekiranya yang mana yang tepat untuk Bapak Ibu. Nah, untuk mengakumulasikan itu kita melalui segitiga restitusi. Oke. Coba mungkin Bapak Ibu ada sampaikan pendapatnya, kita bersama-sama di sini, bukan saling menyalahkan, bukan saling menjudge atau bagaimana, kita semua pendapat di sini penting Bapak Ibu. Jadi kira-kira dari kasus yang pertama saja dulu, kasus yang pertama kira-kira. Atau Bapak Ibu sudah menyelesaikan kasus yang kedua juga boleh, yang siswa beraktif. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi? Cek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terus terang ini bagi dia sendiri merupakan sesuatu yang baru sebenarnya, dimana sehari-harinya dia itu kalau mengajar, kalau ada siswa bermasalah, pasti kalau nggak menghukum ya membuat mereka merasa bersalah. Cuma untuk kasus ini berdasarkan paparan dari Pak Kepala Krama, tadi kan kasus pertama bahwasanya ada siswa yang disuruh kita tidak mau catat, ya, disuruh ke depan, mau ke depan dan sebagainya. Di sini dia sebenarnya ya kalau menurut yang pribadi ya mungkin ya kalaupun salah nanti bisa dikoreksi. Sepertinya kebebasan rasanya, ya, dimana siswa itu sepertinya tidak punya tempat atau media untuk dia mengapresiasikan keinginannya gitu, atau kehendaknya seperti itu. Cuma di satu sisi tidak bisa serta-merta kita menjawab ini masalahnya di kebebasan. Ya, perlu juga kita telusuri yang menyebabkan siswa seperti itu apa sebenarnya. Nah, itu mungkin saja di sekolah teman-temannya buat seperti itu, atau bisa saja di rumah yang bersangkutan punya masalah. Ya. Jadi kembali lagi, yang saya pribadi ranahnya atau masuknya itu adalah di kebebasan seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ada salah mohon dikoreksi. Oke, terima kasih Pak Dona untuk sudah mau berbagi gitu, di forum ini. Jadi jangan mengatakan kalau ada yang salah diperbaiki, kita juga tidak tahu yang mana yang salah yang benar. Kita di sini berbagi, dia bukan ahlinya juga nih. Yang di sini sebagai perantara menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita di sini sama-sama mencari solusi. Jadi Bapak Dona menyampaikan mungkin itu adalah kebutuhan yang menentukan adalah kebebasan, sehingga siswa itu merasa terkekang diami. Tapi juga Pak Putu Dona dan tangkap tadi mengatakan ada faktor lain mungkin, seperti di kelas mereka dikucilkan sama temannya, atau di rumah misalnya, di rumah ada masalah dengan keluarga. Itu juga masuk ranahnya ke yang nomor 2, cinta dan kasih sayang. Itu yang belum terpenuhi. Oke? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini yang kelas 9 ini, diajak berkelompok pun tidak mau sama temannya. Bahkan dia pilihkan, kamu kelompok ini. Jangan pak, bergerak-gerak seperti itu di depan anaknya ini. Kalau kita di posisi anak itu, bagaimana perasaan kita? Kan begitu. Jadinya mereka
seolah-olah tidak mau berpendapat, tidak mau berkata-kata karena takut disalahkan. Itu yang jadi dia yang satu sisi dia merasa tidak bebas di kelas itu karena sering dijudge mungkin. Yang kedua, dia tidak mendapatkan cinta atau kasih sayang atau pengakuan dari temannya. Sehingga kalau ini dibiarkan, siswa itu bagaimanapun kita, walaupun kita hukum, kamu silakan bersihkan toilet, kamu bersihkan WC dan sebagainya, tidak akan berubah apa-apa, Bapak Ibu, dia yakin. Karena bukan itu obatnya, bukan itu yang bukan yang ditentukan. Tapi yang ditentukan itu mungkin seperti yang Bapak Dono sampaikan tadi, kuat sekali yang juga pribadi, itu kebebasan dan juga cinta dan kasih sayang. Itu. Oke. Terima kasih Pak Dona sudah berbagi. Kemudian kita bahas satu kasus ini. Nah, dari kebutuhan dasar mungkin kita sepakati yang dibutuhkan oleh anak itu adalah kebutuhan dasarnya cinta. Sehingga kita kalau menangani seperti itu, kira-kira kita sebagai guru, baiknya kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu. Mohon pendapat yang begini. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa siswa ini membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kebebasan, artinya agar jangan tertekan terus. Apalagi kita paksa, kamu kok diam saja, maju, kamu maju. Nah, itu. Kira-kira posisi kontrol mana yang paling tepat? Mungkin karena waktu sudah malam ini. Silakan Pak Mat. Kalau kasusnya seperti tadi, mungkin ini kan posisi yang maksudnya yang kita pilih Pak Mare. Mungkin kalau dia pribadi, mungkin posisi dia kepada murid adalah mungkin sebagai teman saja kita. Karena sebagai teman kan kita merasa bebas apapun itu kalau kita sebagai teman, apalagi teman itu ditambah lagi dengan teman yang paling akrab itu misalnya ya, teman yang paling akrab. Mungkin itu yang paling bebas buat kita untuk bercerita kepada dia juga mungkin curhatnya ke kita agak lebih enak, lebih plong. Mungkin begitu menurut cara pribadi. Terima kasih teman. Terima kasih Pak Komanda, ini luar biasa sekali. Jadi posisi teman di sini yang disampaikan Pak Komanda. Mungkin Bapak Ibu sebelum dia lanjutkan mungkin ada pendapat lain mungkin ada posisi kontrol yang mana mungkin yang ditempatkan. Tadi Pak Komang Hendra sudah menyampaikan posisi teman, karena kalau kita ada diagnosa dia perlu kebutuhan kasih sayang, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Komang Hendra tadi, kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman, bukan malah sebagai penghukum. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, justru malah anaknya semakin down dia, bahkan takut masuk sampai seperti itu. Nah, kalau kita sudah memposisikan diri sebagai teman, kita tanya agar dia merasa nyaman. Nanti proses teman itu kembali lagi ke restitusi tadi, ke segitiga restitusi itu. Baru kita cari solusinya di sana. Ini baru diagnosa dan pil apa yang atau apa yang cocok untuk siswa ini. Nanti untuk pemberiannya, perawatannya itu ada pada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Itu kalau dia mempamakan. Perawatannya itu ada di segitiga restitusinya. Ini misalnya kasus yang pertama tadi, Pak Putu Dona mengatakan, yakinnya ini, diagnosanya ini seperti ini, perlu kasih sayang, perlu kebebasan. Kemudian obatnya dipilihkan oleh Pak Komendra. Kemudian berarti posisi gurunya sebagai teman. Dan juga mungkin kita sebagai manajer juga bisa agar mengakomodir teman-temannya agar tidak mengucilkan teman yang lainnya. Gitu, nah, kemudian untuk memberikan obat ini ke pasien, yang pemakai itu perawatannya kita melalui segitiga restitusi, Bapak Ibu. Tiga tahapan itu. Yang pertama itu kita menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua kita validasi tindakannya yang salah. Salah seperti ini. Agar tidak dianggap kalau kita cuma menstabilkan, kamu nggak apa-apa salah, Bapak juga pernah salah. Nanti dia terus seperti itu, tidak mau berubah. Nah, yang ketiga kita cari solusinya, kita cari apa yang bisa kamu lakukan dari masalah ini. Kita cari solusi bersama. Tidak perlu kita bantu. Oke. Mungkin itu kasus yang pertama. Apakah karena waktu sudah habis, mungkin kita lanjutkan nanti kasus yang kedua, kita bahas di pertemuan Kombol yang kedua ini. Sebelum mungkin kita tutup sesi diskusi ini, apakah mungkin ada pertanyaan secara umum, Bapak Ibu? Ada? Nih, kalau ada nih, Pak Sudar. Kalau memang tidak ada, mungkin sambil jalan nanti kita bisa sharing juga di ruang guru, mungkin jam-jam istirahat ya. Jadi
kita tidak terpaku harus di ruang ini untuk sharing. Kita juga bisa bahkan di saat kita makan bersama-sama di kantin, mungkin kita di ruang guru pada jam istirahat, itu kita manfaatkan juga momen itu untuk sharing demi kebaikan peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Waktu kita kembalikan kepada moderator, Pak Lutfi, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wikrama atas pemaparan materi dan diskusinya yang sangat menarik pada pagi hari ini. Jadi ada pun yang bisa saya simpulkan bahwa dalam kegiatan ini ya setiap siswa membutuhkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Mungkin salah satunya dari kasus yang tadi sudah disampaikan adalah memerlukan cinta dan kasih sayang. Itu yang mungkin kita harus lebih perhatikan kepada siswa ya. Jadi kita bukan hanya memberikan ilmu saja, tapi bentuk perhatiannya. Dan posisi kontrol yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra adalah kita memposisikan sebagai seorang teman. Walaupun sebenarnya kita bisa juga menjadi sosok figur yang lain. Kemudian dalam segitiga restitusi ketika kita menemukan sebuah masalah, ingat kita bukan sebagai seorang penghukum, tapi kita harus menstabilkan dulu. Kemudian kita harus bisa memfasilitasi apa yang akan apa yang akan dilakukan untuk berikutnya, dan akhirnya barulah kita bisa menemukan yang namanya solusi. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari kegiatan kita di kegiatan komunitas belajar pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di Kombel berikutnya ya. Adapun saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih Pak ya. Selamat calon ya. Bapak posisinya sebagai sulwin sekarang pembangunan. Semua sekali. Iya, Itu jadi dua pertemuan gitu. Oh, sama Bapak sekarang. Nah, Ibu jadi moderator di sana. Ibu moderator totokan. Masa saya Bapak menyampaikan materi mengenai gimana kalau posisi duduknya dulu Pak? Bajunya kan udah sama. Kita bagi aku. Jangan rebo. Sama. Baik Bapak Ibu. Betul. Nah, apa harus betul ini betul. Satu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi dia hanya mempertegas, bukan menambahkan ya, terutama yang akan ikut kegiatan PPG, materinya sama nanti sama dengan materi guru penggerak, persis semua. Nanti coba diperhatikan ini ya, semua materi ini yang dikasih termasuk LKLK. Makanya kalau yang ikut PPG hari ini kalau dia tamat guru penggerak ikut ya, cuma ujian akhir. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan ya bahwa PMM kegiatan PMM kita sampai dengan hari ini adalah observasi, tahap observasi dan pelaksanaan. Dari tahap pelaksanaan kok ke situ dulu.
di tahap pelaksanaan kegiatan baru ada 7 guru yang masuk ke PNM saya. Dan dari 7 itu baru 3 yang bisa saya lakukan penilaian. Karena yang lain masih tidak bisa saya masuk. Coba. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu belum melakukan kesepakatan dan juga belum belum mengunggah dokumen RPP. Jadi kalau itu yang belum, jadi saya tidak bisa melakukan hal apa-apa. Nah ini baru ada 4, pada Bu Pelupi, Pak Departe, Pak Komawidanto dan Pak Sudah. Dan Bu Pelupi hari ini ininya ya, tolong bantu saya pakai ini yang ya juga. Nanti ambil video sedikit depan, tengah sama belakang. Ya, dan saya lihat sebenarnya kan ada beberapa observasi. Saya sudah lihat tadi RPP-nya sudah bagus. Cuman asesmennya masih tukar ya, kalau saya lihat masih tukar antara formatif dan sumatif. Coba dibaca ulang, ada tukar. Cuma sudah bagus sekali, sudah ada penyesuaian sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi materinya sudah sesuai, ada sumpahnya sudah sesuai dengan kondisi sekolah. Itu kurangnya nanti ditekankan di sana di saat Ibu mengajar, dilihat. Dia cuma lihat videonya nanti di awalnya gitu. Apa dia dibantu kan? Yang tanggal 20, ada yang tanggal 21, 22. Asal jangan tanggal 31. 31 hari Minggu ya. 30, 31 jangan. Pak Ibu. Boleh ke September boleh. September boleh. Tapi jangan pakai September 5, 6, 7, 8. Jangan bisa cuti 1 minggu. Karena ngapain? Karena ngapain akan jadi peserta tok kan. Itu jadi saya ingin mengingatkan ini aja. Nah, mungkin yang lagi Pak Komang Hendra sudah tadi barusan berarti Pak Komang. Berarti tinggal Pak Wikrama belum. Kan belum disepakati, belum bisa